Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 pada wanita hamil ya. Ini pertanyaan dari pemirsa kita ya, perlu kita jawab. Ya, jadi nanti yang kita bahas adalah wanita hamil dan COVID-19. Kemudian beberapa kondisi terkait wanita hamil ya, dalam hal vaksin ya. Kemudian data keamanan vaksinasi pada wanita hamil ya. Kemudian bagaimana jika wanita hamil itu akan vaksin ya. Kemudian prinsip vaksinasi untuk wanita hamil ya. Nah, pembahasan ini semuanya terkait dengan COVID ya. Nah, sekarang wanita hamil dan COVID-19 ya. Ada dua laporan yang menarik ya, karena berbeda satu dengan yang lain ya, yang mengatakan bahwa wanita hamil itu tidak lebih berisiko terkena COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak hamil ya. Sedangkan yang satu lagi laporan penelitiannya itu menunjukkan bahwa sebaliknya ya, bahwa wanita hamil itu lebih berisiko terkena COVID-19 ya. Namun yang jelas bahwa kalau seorang wanita hamil itu terpapar COVID-19, maka ada potensi yang berisiko tidak baik terhadap ibu dan janin ya. Misalnya apa? Misalnya janinnya jadi aborsi misalnya, atau janinnya menjadi berat badan lahirnya kurang ya, atau misalnya janinnya jadi tertular ketika dia baru saja dilahirkan ya. Nah, tidak baik terhadap ibu itu misalnya apa? Ya misalnya ibunya jadi berat misalnya. Nah, itu beberapa kondisi wanita hamil dan COVID-19 ya. Nah, sekarang orang atau wanita hamil yang mau vaksin itu ada beberapa kategori ya, beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah sebelum vaksin sudah diketahui hamil ya, jadi sudah hamil dulu baru mau vaksin. Nah, yang kedua adalah sebelum vaksin itu belum tahu kalau hamil, tapi setelah vaksin sudah kadung terjadi baru dites, loh kok positif misalnya ya. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, sebelum vaksin tidak hamil namun sedang program hamil atau sedang ingin hamil ya. Ini beberapa kondisi yang nanti kita jawab di akhir pembahasan kali ini ya, tentang vaksinasinya bagaimana itu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang data keamanan vaksinasi pada wanita hamil ya. Perlu diingat bahwa data keamanan vaksinasi pada wanita hamil ini masih minim ya, masih minim ya. Nah, cuma memang ada penelitian ya dengan penggunaan vaksin mRNA ya, platformnya mRNA ya, yang menunjukkan bahwa tidak ada beda jumlah kasus aborsi bayi atau berat badan lahir bayi dan kematian bayi ya, antara wanita yang divaksin dengan wanita yang tidak divaksin sebelum era pandemi ya, nggak ada bedanya. Itu vaksin mRNA ya. Nah, untuk vaksin dengan bahan atau dengan platform vektor virus ya, CDC menyebutkan bahwa vektor virus itu, penggunaan vaksin dengan platform vektor virus itu mirip seperti platform vaksin yang lain, misalnya vaksin Ebola ya. Nah, vaksin Ebola itu juga ternyata tidak dijumpai adanya dampak buruk pada wanita hamil ya, sehingga pada COVID ini juga diharapkan seperti itu, secara teoritis seperti itu ya. Badan Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa vaksin dengan platform virus inaktif itu sama dengan vaksin lain yang digunakan saat hamil ya, yang menggunakan platform virus yang inaktif ya, dan nyatanya tidak ditemukan dampak negatif ya. Itu data-data yang bisa disampaikan untuk saat ini, tetapi data detail, data yang sangat rinci memang masih minim sekali ya. Nah, ini
data keamanannya ya. Kemudian, nah bagaimana jika wanita hamil itu akan vaksin? Ya perlu beberapa pertimbangan ya, karena kan kita perlu memperhatikan nanti dampaknya untuk ibunya apa, dampaknya untuk anaknya apa gitu ya, sehingga perlu kita perhatikan beberapa poin ini ya. Wanita hamil yang mau divaksin itu perlu mempertimbangkan seberapa besar risikonya tertular COVID-19 ya. Nah misalnya kalau nakes yang hamil, itu risiko terkena COVID-19 nya tinggi ya. Kemudian seberapa berisikonya kalau wanita hamil ini nanti terkena COVID-19 jadi berat ya, seberapa berisiko dia jadi COVID-19 berat gitu ya. Nah misalnya wanita hamil yang dengan penyakit gula misalnya, atau penyakit darah tinggi misalnya. Nah kemudian kita juga perlu mempertimbangkan manfaat vaksinnya. Jadi vaksin yang mau kita gunakan itu efektivitasnya baik atau tidak, nah itu perlu dipertimbangkan juga gitu ya. Nah kemudian yang perlu kita ingat dan kita waspadai itu adalah data keamanan tentang vaksin pada wanita hamil itu belum banyak ya, masih minim sekali ya. Nah sehingga prinsip vaksinasi untuk wanita hamil itu adalah sebenarnya secara teori, selama yang digunakan itu adalah vaksin yang bukan vaksin hidup ya, misalnya virus COVID-19 yang hidup cuma dilemahkan, enggak dimatikan tapi dilemahkan, nah itu enggak boleh mutlak untuk orang hamil ya. Nah sehingga secara teori tidak berbahaya ya, tetapi memang kondisinya itu berbeda ya, dalam arti kalau vaksinnya itu terbatas ya, sedangkan pertimbangan yang sebelum ini tadi, slide sebelum ini tadi ya, itu memang manfaat dan risikonya itu tidak terlalu kelihatan sekali ya. Sebaiknya vaksinnya memang diperuntukkan untuk yang selain yang hamil dulu gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jika wanita hamil ini kondisinya itu adalah pas vaksin pertama misalnya itu belum tahu kalau hamil ya, tapi ketika mau vaksin kedua itu kok ternyata hamil, ya ini menurut laporan di negara-negara yang maju itu diminta untuk meneruskan vaksinasinya ya. Nah tapi kalau jika kondisinya itu belum hamil ya, waktu mau vaksin itu belum hamil, atau dia itu entah dia belum hamil karena memang tidak ingin maupun ingin ya sama aja ya, maka sebaiknya konsulkan dulu dengan petugas ya. Jadi kalau petugasnya nanti setelah diminta memberikan keterangan pada petugas nyata kok diminta untuk tidak bisa dilakukan atau ditunda dulu, ya ikuti aja petugasnya ya. Saran dari petugasnya itu karena petugas kan sudah dilatih ya, dilatih oleh pihak terkait ya. Nanti kalau ada kondisi begini tidak boleh vaksin, kondisi begitu tidak boleh vaksin, yaitu karena berbagai pertimbangan ya. Pertimbangan utamanya tentu satu karena data keamanan tadi, kemudian asas rasio dan manfaat rasio antara manfaat dan madorotnya, dan juga asas ketersediaan vaksin ya. Jadi nanti kalau misalnya program hamil ya, mau ingin hamil ya konsulkan dulu dengan petugas ya. Atau dengan hamil misalnya ya mau vaksin ya konsul dulu dengan petugasnya ya, boleh apa tidak. Kalau nggak boleh ya sudah, berarti memang terkategorikan berdasarkan asesmen ya, bahwa memang sebaiknya tidak dilakukan dulu ya. Saya kira ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya, boleh untuk dilihat nanti ya. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.